Bre, lu tahu nggak kalau anaknya El Chapo itu punya obsesi yang agak nyeleneh, yaitu obsesi dengan simbol-simbol Nazi atau terkhususnya Hitler itu sendiri. Jika lu menyelidiki si orang ini ya, si anaknya El Chapo ini cukup lama, lu bakal kaget gitu dengan sesuatu yang agak disturbing, dimana semakin lu lebih masuk ke rabbit hole-nya, lu bakal semakin jelas melihat obsesinya si Ivan ini bukan sekedar selingan estetik atau iseng-iseng gaya-gaya edgy gitu. Ini adalah pilihan simbolik, refleksi psikologis, dan strategi pencitraan yang dia rawat dengan sadar. Sebuah identitas yang dibangun dari kekuasaan, paranoia, dan warisan kekerasan. Yang ngebuat semuanya lebih aneh adalah fakta bahwa simbol-simbol Nazi ini sama sekali nggak memiliki hubungan budaya dengan Sinaloa sebenarnya. Nggak ada akar sejarah, nggak ada kaitan politik, nggak ada narasi leluhur yang bisa menjembatani keduanya. Kartel Meksiko itu tumbuh dari kekacauan lokal dan dari desa-desa terpencil, dari tradisi kekerasan yang udah mendarah daging. Mereka memuja Santa Muerte, San Judas, figur-figur rakyat gitu. Gak pernah ada ruang untuk ideologi Eropa abad ke-20. Jadi ketika Ivan mulai menempelkan simbol Reichsadler ke gagang pistolnya, ketika dia mulai memamerkan swastika di atas kap mobilnya, ketika anak buahnya mulai meniru gaya yang sama seolah itu seragam gak resmi La Chapiza, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar gaya keren. Beberapa mantan aparat yang pernah mengejar Los Chapitos percaya bahwa ini adalah bahasa kekuasaan. Para diktator itu selalu mengerti satu hal, kalau simbol bisa menjadi senjata yang lebih ampuh daripada peluru. Hitler tahu itu, Mussolini tahu itu, dan Ivan, entah dia membacanya di buku atau cuman menirunya dari film-film, menggunakannya dengan insting yang sama, yaitu ngebuat orang takut, ngebuat orang tunduk sebelum satu tembakan itu dilepaskan. Ada juga dugaan lain yang lebih psikologis, kalau Ivan itu tumbuh sebagai anak dari salah satu kriminal paling dicari di planet ini. Lingkungannya penuh dengan cerita tentang dominasi, disiplin militer, dan kesetiaan yang buta. Nama Hitler bagi sebagian orang yang terobsesi dengan kekuasaan absolut bukan sekedar nama. Dia ini adalah mitologi tentang kendali total, tentang seorang manusia yang memerintah lewat ketakutan, tentang simbol yang bahkan puluhan tahun kemudian itu masih ngebuat orang bergidik. Bagi seorang pria yang ingin dilihat sebagai pewaris kekuasaan El Chapo, citra semacam itu bisa terasa terlalu menggoda untuk dilewatkan. Dan jika lu ngeliatin dinamika dari para Chapitos, lu bakal menyadari betapa pentingnya pencitraan bagi mereka. Ovidio dikenal lembut tapi mematikan, Alfredo itu lebih tenang, Joaquin itu lebih kasual, Ivan sebagai yang paling tua memilih jalannya sendiri, dan jalannya itu adalah meniru diktator, memperkenalkan citra dari narko fasis yang kagak pernah dimiliki generasi kartel sebelumnya. Kombinasi itu jelas berbahaya karena ketika seorang pemimpin kartel mulai mengidentifikasi dirinya dengan figur sejarah yang bertanggung jawab atas genosida, itu mengatakan sesuatu tentang fantasi yang ada di kepalanya kan. Fantasi tentang kekuatan tanpa batas, fantasi tentang menguasai hidup dan mati orang lain, fantasi tentang menjadi lebih besar dari sekedar bos narkoba. Bagi Ivan, Nazi itu bukan ideologi, mereka adalah estetika kekuasaan, dan dia memakainya udah kayak mahkota. Pada akhirnya nggak ada bukti kalau Ivan ini membaca Mein Kampf atau mempelajari ideologi Reich secara serius. Ini bukan cerita tentang politik, ini cerita tentang pria yang lahir di dunia kriminal, menoleh ke sejarah dan memilih simbol paling menakutkan yang pernah diciptakan sama manusia. Bukan untuk dipercaya tapi untuk digunakan, dan itu aja udah cukup untuk ngebuat obsesi ini terasa jauh lebih gelap dari yang terlihat. Jika lo ngegabungin semuanya, dari pistol yang berswastika, jas yang berlogo Reichsadler, anak buah yang ikut niru-niru si Ivan ini juga gitu loh, hingga narko estetik yang muncul di video-video musik, lo melihat gambaran lengkapnya.
kalau gambaran seorang putra mahkota kartel yang menggunakan simbol kekejaman masa lalu sebagai perhiasan untuk hari ini. Semua ini bukan tentang spesifik Nazi, ini tentang kekuasaan dan tentang seorang pria yang pengen dunia tahu kalau dia nggak hanya mewarisi kerajaan dari El Chapo, tapi juga aura teror yang dia ciptakan sendiri. Ada satu penjelasan yang paling masuk akal untuk obsesi Ivan ini terhadap simbol-simbol Nazi. Dia sedang meminjam bahasa kekuasaan paling brutal yang pernah diciptain manusia. Di dunia kartel, persepsi itu adalah separuh kemenangan, dan kagak ada simbol di sejarah modern yang secepat itu memicu rasa takut seperti lambang Nazi, yaitu swastika, Reichsadler, elang yang mencengkramnya. Itu semua adalah bentuk seni gelap yang sejak awal dirancang untuk menaklukkan pikiran sebelum menaklukkan tubuh. Seragam SS hitam, spanduk merah darah, salam kaku yang seragam. Hitler kagak cuman memimpin, dia menciptakan teater ketakutan. Dan bagi seseorang kayak Ivan yang hidup dari dominasi, intimidasi, dan rasa ngeri yang sengaja dibuat-buat, simbol-simbol itu kerasa sebagai alat yang sempurna. Hitler menggunakan simbol untuk membungkam bangsa, Ivan menggunakannya untuk membungkam wilayah dan dunia kriminalnya. Semua itu nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Tubuh manusia bereaksi secara naluriah terhadap gambar-gambar Nazi, kayak rasa takut, ketidaknyamanan, ancaman. Bahkan bagi orang yang gak paham sejarah, pita merah dengan swastika itu udah cukup untuk membuat orang tengkuknya itu merinding. Dan kartel pada akhirnya memahami psikologi manusia itu jauh lebih baik daripada yang mau mereka akui. Contohnya itu ada di mana-mana, bre. Geng pemeras di Peru itu pernah ditemui menyebar stiker Nazi di rumah korban agar uang perlindungan segera dibayar. Gak ada yang mistis dari itu, mereka cuma memakai bahasa teror yang udah teruji. Jadi ketika Ivan mencetak swastika di pistolnya, dia lagi mengirim pesan, bukan hanya aku kaya, tapi aku di atas hukum dan atas rasa takutmu di atas dunia. Bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hidup di pinggiran kematian. Tapi ada layer lain yang jauh lebih muram, layer yang bukan tentang senjata atau kekuasaan, tapi tentang identitas. Ivan Archivaldo itu adalah Guero, berkulit lebih terang dari rata-rata orang Sinaloa. Di Meksiko, warna kulit itu adalah hierarki terselubung. Semakin mendekati Eropa, semakin besar status sosialnya, baik dalam imajinasi masyarakat maupun dalam cara orang diperlakukan. Ini warisan kolonial yang gak pernah benar-benar hilang. Di dunia narko itu bahkan menjadi julukan dan kebanggaan. Banyak bandar besar memakai nama panggilan El Guero seolah-olah warna kulit itu adalah stempel kelas bangsawan. Dan kalau lu ngelihat foto El Chapo muda, lu bakal sadar hal itu emang turun-menurun. Ivan bukan hanya mewarisi kerajaan dari sang ayah, tapi juga penampilannya. Dalam dunia yang terobsesi dengan citra, itu menjadi modal tersendiri. Tambahkan obsesi Nazi ke dalam kombinasi itu dan kita bakal melihat sesuatu yang jauh lebih kompleks. Seorang pria yang tumbuh dengan fisik lebih Eropa, tinggal di budaya yang mengidolakan warna kulit cerah, lalu mulai memakai simbol yang memuja kemurnian ras sebagai ornamen kekuasaan. Ini ironi yang menggelikan sekaligus mengerikan, bre. Nazi membantai jutaan orang karena obsesi ras, dan kini puluhan tahun kemudian simbol yang sama dipakai sama kartel Meksiko, bukan karena mereka percaya pada ideologi itu, tapi karena mereka percaya pada imajinasi kekuatannya. Mereka memakai simbol supremasi kulit putih sebagai kostum intimidasi, sebagai estetika kekuasaan. Dan bagi Ivan itu bukan kontradiksi, itu bagian dari branding dari narkofasisme dalam bentuk yang paling mentah. Bukan karena dia percaya pada Hitler, tapi karena dia percaya pada rasa takut yang bisa ditanamkan Hitler. Pada akhirnya semua ini nggak berbicara tentang politik, ini berbicara tentang seorang putra raja narkoba yang membangun tahta dengan senjata, kekayaan, paranoia, dan simbol-simbol yang mampu membuat dunia merinding hanya dengan satu pandangan. Simbol-simbol yang dia gunakan bukan karena sejarahnya, tapi karena bayangan kelam yang mengikutinya. Dan dari balik bayangan itu, Ivan Archivaldo berdiri, bukan sekedar pewarisnya El Chapo, tapi arsitek dari teror versinya sendiri. Bagi seseorang kayak Ivan, memamerkan elang Hitler atau
swastika itu bukan sekedar pilihan dari estetika bre, itu adalah deklarasi psikologis, cara halus untuk mengatakan bahwa dia melihat dirinya berada di atas manusia lain, bukan hanya kaya, bukan hanya bangsawan narko, tapi sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sesuatu yang dia anggap sebagai kelas penguasa. Ini bentuk pemujaan diri yang bengkok, yang agak miring gitu loh. Self glorification dengan level yang bahkan kartel lain jarang sentuh. Dia nggak sedang berkata kalau aku punya uang dan kekuatan. Dia lagi berkata kalau aku terlahir untuk mendominasi kalian semua. Ironinya menampar gitu. Nazi jika memang masih ada hari ini kagak akan menganggap Ivan Archivaldo itu sebagai master race-nya gitu. Mereka akan memandangnya sebagai seseorang yang nggak layak hidup. Tetapi dunia kartel nggak peduli pada sejarah. Yang mereka pedulikan itu cumanlah bayangan yang diciptakan simbol-simbol itu, dan selama bayangan itu menakutkan, mereka akan memakainya sampai mati. Rasa superioritas itu juga nggak asing dalam narco culture. Para bandar sering menyanjung warna kulit, menyebut diri mereka güero, membanggakan darah Spanyol, seakan-akan itu memberi mereka lisensi untuk berkuasa. Ketika dunia kriminal memberi mereka uang dan senjata, obsesi terhadap tampilan fisik dan identitas itu pun berkembang menjadi sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang cocok dengan simbolisme Nazi yang penuh tentang kemurnian, dominasi, dan juga kasta. Dan ini bukan pertama kalinya narko mengadopsi ideologinya Hitler sebagai aksesoris kekuasaan. Carlos Lehder dari Medellin, setengah Jerman, paranoid, megaloman, secara terang-terangan itu memuja Hitler. Dia menyangkal Holocaust, mengulang propaganda rasis, dan menyatakan dirinya sebagai neonazi tropis dengan kartel sebagai tentaranya. Dibanding Lehder, Ivan mungkin bukan ideolog gitu. Dia kagak membaca Mein Kampf sebelum tidur. Dia cuma menginginkan aura fasis yang memproyeksikan supremasi, yang membuatnya kelihatan kayak seorang tiran kecil yang lahir untuk memerintah, bukan diperintah. Kebenarannya sederhana, para kriminal ini nggak peduli dengan rasisme Nazi atau detail sejarah Perang Dunia Kedua. Mereka nggak memikirkan politik atau antisemitisme. Mereka cuma memikirkan efek psikologis dari simbol-simbol itu. Swastika sama kayak kepala singa emas atau senjata berlapis berlian. Itu cuma jadi sebuah alat branding. Hanya aja alat yang satu ini jauh lebih menyeramkan, jauh lebih deep, dan jauh lebih gelap. Dan dalam dunia di mana citra bisa memutuskan hidup dan mati, pilihan simbol Ivan itu bukanlah suatu kebetulan atau kecelakaan. Itu strategi. Entah itu strateginya sendiri atau sesuatu yang tumbuh dari lingkaran orang-orang paling brutal yang mengelilinginya. Hasil akhirnya sama. Ketika pistolnya keluar dari sarung dan elang Nazi itu berkilau di cahaya matahari, orang yang melihatnya itu kagak memikirkan politik, mereka memikirkan kematian. Apapun yang mendorong obsesi ini, entah kebutuhan akan intimidasi, fantasi keagungan pribadi, atau hanya pencarian identitas yang keliru, yang jelas semuanya berpadu menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sekilas mungkin tampak kayak narko marketing, sebuah taktik untuk kelihatan lebih menakutkan dari musuh-musuhnya. Tetapi mungkin juga ada sesuatu yang lebih dalam yang berputar di kepalanya, sesuatu yang gak pernah diucapkan tapi kelihatan jelas di setiap simbol yang dia pilih untuk tubuhnya, senjatanya, dan anak buahnya. Yang pasti obsesi Ivan Archivaldo terhadap simbol-simbol Nazi itu bukan cuma aneh, bukan cuma disturbing, itu membuka jendela kecil menuju nurani seorang pria yang memimpin salah satu organisasi kriminal paling berbahaya di dunia. Dan apa yang kelihatan dari jenderal itu nggak membuat kita paham, justru membuat kita bertanya lebih keras lagi tentang apa yang sebenarnya berputar dalam pikirannya itu. Oke Bres, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan juga gue udah buka membership dimana nanti bakal ada konten-konten eksklusif soal kartel ataupun drama-drama influencer. Kalau lo tertarik silakan, tombol joinnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.